Bab 1491, Klan Ouyang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Klan Ouyang. Duan Lingtian mengerutkan alisnya tanpa sadar. Ketika dia berada di pasar hari itu, dia mendeteksi seseorang mengikutinya, tetapi orang itu telah bersembunyi dengan cukup baik, jadi dia tidak bisa segera menjemputnya. Kemudian, orang itu berhenti mengikutinya, jadi dia meninggalkan masalah itu di benaknya. Siapa yang tahu bahwa seseorang akan datang mencarinya begitu dia tiba di penginapan. Selain itu, seseorang itu adalah pelayan klan Ouyang. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian tahu itu pasti ide Ouyang Ruo. Sebagai wajah segar di sekitar kota Sungai Han, bagaimana lagi dia bisa mendapatkan perhatian klan Ouyang? Memang, Duan Lingtian menebak dengan benar. Setelah Ouyang Ruo kembali ke klan Ouyang, hal pertama yang dia lakukan adalah menemui ayahnya, pemimpin klan Ouyang, dan memberitahunya tentang kecelakaan di dalam pegunungan Jiuku. Pemimpin klan Ouyang sangat marah ketika dia mendengar bahwa putrinya yang berharga hampir menderita kesusahan seperti itu dan ingin klan Yi menegur mereka segera. Namun, Ouyang Ruo berhasil menghentikannya tepat waktu. Seiring dengan laporan Ouyang Ruo tentang insiden tersebut, pemimpin klan dari klan Ouyang menyadari bahwa masalah mendesak adalah menemukan bakat muda yang telah menyelamatkan putrinya alih-alih membalas dendam dengan klan Yi. Menurut putrinya, bakat muda itu kemungkinan besar berasal dari kekuatan kelas 7 atau lebih kuat. Karena itu, dia mengirim orang ke seluruh kota Sungai Han untuk menemukan bakat muda itu begitu putrinya selesai menggambar potret dirinya. Ouyang Ruo cukup ahli dalam menggambar. Setidaknya, dengan potret itu, orang-orang dari klan Ouyang berhasil menemukan Duan Lingtian di pasar terbesar kota Sungai Han dan menemukan penginapan yang dia tinggali. Tolong. Pramugara klan Ouyang menyipitkan matanya dan menyampaikan undangan kepada Duan Lingtian lagi sementara kilatan-kilatan di matanya. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menolakmu? Duan Lingtian melirik pramugara dengan dingin dan bertanya. Tolong jangan mempersulit saya, Tuan Muda. Pelayan klan Ouyang menambahkan, jangan khawatir. Anda telah menyelamatkan nyawa nona muda kami. Tidak peduli seberapa buruk klan Ouyang kami tidak akan menggigit tangan yang memberi kami makan. Undangan ini tidak mengandung niat buruk. Pemimpin klan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih. Duan Lingtian menatap tajam pada pelayan klan Ouyang untuk sementara waktu dan kemudian mengangguk. Memimpin, dia bukan orang yang terlalu berhati-hati. Dia hanya mencoba untuk menentukan niat mereka dengan mengajukan pertanyaan seperti itu kepada pelayan klan Ouyang. Dalam perjalanan ke klan Ouyang, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa pelayan itu bernama Ouyang Ji. Ketika Ouyang Ji menanyakan namanya, dia hanya mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Duan. Tuan Muda Duan, apakah ini pertama kalinya Anda di kota Sungai Han? Ouyang Ji bertanya, kenapa kamu bertanya? Saya mendapat laporan dari suami saya tentang perilaku Anda di pasar, kata Ouyang Ji sambil tersenyum. Orang yang mengikutiku ada di bawahmu. Duan Lingtian mengerutkan kening. Ya, Ouyang Ji secara terbuka mengakui, dia adalah penggarap bela diri tingkat menengah Sein Rudimen yang pandai melacak orang. Dia tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menemukannya, Tuan Muda Duan. Sebelum ini, selain penggarap bela diri tahap penumpahan fana dan penggarap Dao, pada kenyataannya, tidak ada penggarap bela diri tingkat menengah Sein Rudimen dan penggarap Dao yang diikuti yang pernah menemukannya. Saat Ouyang Ji berbicara, dia menghela nafas sedikit. Tidak peduli seberapa baik Anda berpikir, selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik. Dia hanya belum pernah bertemu mereka, kata Duan Lingtian samar. Ya, Tuan Muda Duan, Anda memberinya pelajaran hari ini, kata Ouyang Ji sambil tersenyum. Apakah dia yang menemukan penginapan tempatku menginap? Tanya Duan Lingtian, itu yang paling membuatnya penasaran. Sebagai spesialis senjata terkuat di bumi dalam kehidupan masa lalunya, dia berpikir bahwa dia memiliki kemampuan pelacakan yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat mengetahui bahwa seseorang telah mengikutinya kembali ke penginapannya. 99 Sein Veins di tubuhnya terbuka sekarang. Entah itu pendengarannya, penglihatannya atau indera penciumannya, semuanya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Akibatnya, kemampuan anti pelacakannya ditingkatkan. Namun, dia masih belum menemukan orang itu. Tidak apa-apa dia tidak menemukan Huang Cheng dan pria berpakaian hitam sebelumnya ketika dia dalam perjalanan ke kota Sungai Han. Bagaimanapun,
Salah satunya adalah penggarap bela diri tahap kesempurnaan Sein Rudiment dan yang lainnya adalah penggarap iblis tahap Sein Rudiment Paramon. Basis kultivasi mereka jauh lebih unggul darinya. Namun, orang yang mengikutinya kembali ke penginapan pasti bukan pembudidaya tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Dalam keluarga seperti klan Ouyang, siapapun di atas tahap kesempurnaan Sein Rudiment tidak diragukan lagi akan menjadi pilar klan. Mereka akan menjadi manajemen puncak klan. Tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk mengikutinya. Dia berhenti mengikutimu setelah kamu menemukannya di pasar, Tuan Muda Duan. Ouyang Ji mengangguk. Setelah dia kembali dan melaporkannya, saya pribadi datang untuk mengikuti Anda, Tuan Muda Duan. Karena itu, saya muncul tidak lama setelah Anda tiba di penginapan. Petik 2. Jadi, apakah itu berarti kamu adalah seorang kultivator tahap penguasaan Sein Rudiment? Duan Lingtian bertanya dengan mata menyipit. Ya, Ouyang Ji mengangguk. Hati Duan Lingtian sedikit tenggelam pada kenyataan bahwa kemampuan anti pelacakannya tampaknya tidak berguna ketika basis kultivasi mereka sangat berbeda. Namun, dia merasa lega ketika dia ingat bahwa dia hanya berada di Paramon Mortal Shading Stage saat itu. Bagaimana dia, di tahap penumpahan Fana Paramon, dapat diharapkan untuk menemukan keberadaan seseorang di atas tahap penguasaan Sein Rudiment? Jika dia benar-benar dapat menemukan mereka, maka mereka akan sangat berharga. Tanpa sadar, Duan Lingtian mengikuti Ouyang Ji ke perkebunan klan Ouyang. Sebagai salah satu klan peringkat 8 di kota Sungai Han, perkebunan klan Ouyang terletak di sisi timur kota di tanah yang luas. Itu tampak luar biasa. Sementara dia mengikuti Ouyang Ji ke pintu masuk perkebunan klan Ouyang, selusin penjaga berdiri di samping pintu masuk, membungkuk hormat pada Ouyang Ji. Tuan Ji, Ouyang Ji saat ini tidak lagi akomodatif dan hangat seperti ketika dia hanya bersama Duan Lingtian. Dia tampak serius dan menunjukkan martabat sebagai pelayan. Namun, setelah memasuki perkebunan ketika mereka sendirian lagi, dia mengubah sikapnya dan mulai memperkenalkan lanskap di sepanjang jalan ke Duan Lingtian. Perkebunan klan Ouyang sangat besar, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk berjalan melewati halaman depan. Di halaman depan, ada kolam, taman batu, dan jalan setapak, sangat mirip dengan taman kekaisaran di kampung halaman Duan Lingtian, Crimson Sky Kingdom. Tentu saja, bahkan taman kekaisaran kerajaan langit merah tidak sebesar halaman depan perkebunan klan Ouyang. Saat itu, matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap. Saat itu hampir malam, perkebunan klan Ouyang mulai menyalakan lampu mereka di seluruh perkebunan, memunculkan bangunan di halaman depan dan membuatnya tampak megah dan megah. Tuan Muda Duan, bangunan di depan adalah aula utama klan Ouyang untuk bertemu tamu. Pemimpin klan dan nona muda telah menunggumu di sana cukup lama. Ouyang Ji melirik ke depan dan berkata kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian menoleh setelah mendengar itu. Sekilas, dia melihat sebuah bangunan bergaya istana berdiri di depannya, dikelilingi oleh bangunan lain. Seperti bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan yang cerah, itu menonjol. Duan Lingtian dibawa keluar aula utama dan kemudian Ouyang Ji dengan hormat berteriak, "Pemimpin klan, Tuan Muda Duan ada di sini." Jadi, nama keluargamu adalah Duan. Hampir pada saat yang sama ketika Ouyang Ji menyelesaikan kalimatnya, sosok yang tampak akrab bagi Duan Lingtian muncul di depannya. Itu adalah Ouyang Ruo. Saat ini, Ouyang Ruo sedang menatap Duan Lingtian sambil tersenyum. "Apa sekarang, kita bertemu lagi, Nona Ouyang? Cara Anda memperlakukan bukan seperti biasanya memperlakukan penyelamat mereka. Ini lebih seperti cara seseorang memperlakukan musuh mereka," komentar Duan Lingtian dengan tajam. "Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Senyum Ouyang Ruo tetap tidak berubah sejak dia menebak apa yang akan dikatakan Duan Lingtian. Dia tahu bahwa dia akan menyoroti fakta bahwa klan Ouyang mereka telah mengikutinya. "Ruor, mengapa kamu tidak meminta penyelamatmu untuk masuk?" Pada saat itu, suara nyaring dan agung terdengar dari dalam aula utama. Hanya dengan mendengarkan suaranya, seseorang akan dapat mengetahui bahwa orang tersebut pasti telah memegang posisi kekuasaan untuk waktu yang lama. Duan Lingtian tidak perlu menebak bahwa suara itu milik pemimpin klan Ouyang. "Silakan masuk, Tuan Muda Duan." Ouyang Ruo melihat ke arah Duan Lingtian dan memanggilnya sambil tersenyum. Duan Lingtian juga tidak berusaha bersikap sopan dan hanya berjalan ke aula utama klan Ouyang. Aula utama klan Ouyang didekorasi dengan rumit dan tampak megah.
Begitu Duan Lingtian memasuki aula utama, dia melihat pria parubaya itu duduk di tengah aula utama pada pandangan pertama. Pria parubaya itu berjanggut dan bertubuh kekar. Dia duduk di sana dengan anggun seperti Raja Singa. Itu adalah pemimpin klan Ouyang, Ouyang Ba. Di belakangnya, berdiri seorang pemuda yang terlihat cukup tampan dan agak mirip dengan Ouyang Ruo. Duan Lingtian bisa menebak bahwa dia pasti kakak tertua Ouyang Ruo, tuan muda penatua dari klan Ouyang, Ouyang King. Dikatakan bahwa seekor naga akan melahirkan seekor naga dan seekor phoenix akan melahirkan seekor phoenix. Seseorang yang terlihat bearish seperti pemimpin klan Ouyang sebenarnya melahirkan sepasang anak yang tampak begitu lembut dan cantik. Itu jarang terjadi. Sebuah pikiran melintas di benak Duan Lingtian dan dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menarik wajah. Saat ini, Duan Lingtian dapat meramalkan bahwa istri Ouyang Ba pasti sangat cantik. Kalau tidak, bagaimana anak-anak yang begitu lembut dan cantik bisa muncul? Jika istri Ouyang Ba tidak cantik, maka hanya ada satu kemungkinan lain, baik Ouyang King maupun Ouyang Ruo bukanlah anak-anak Ouyang Ba. Secara alami, kemungkinan itu sangat rendah. Sebagai pemimpin klan Ouyang yang merupakan kekuatan kuat lokal yang tirani, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anak orang lain? Pemimpin klan Ouyang, Duan Lingtian menangkupkan tangannya dan memanggil Ouyang Ba sebagai salam. Saya Ouyang Ba, pemimpin klan dari klan Ouyang. Siapa namamu, adik Duan? Ouyang Ba berkata sambil tersenyum. Dia terdengar baik dan santai tanpa mengudara. Nama belakangku Duan, Duan Lingtian menjawab dengan tenang, masih menolak menyebutkan nama lengkapnya. Namanya pasti terdengar mengerikan, pikir Ouyang Ruo pada dirinya sendiri saat dia memasuki aula utama di belakang Duan Lingtian sambil melihat punggungnya. Huff, saat wajah Ouyang Ba membeku, Ouyang King yang berdiri di belakangnya merengut. Kamu pikir kamu siapa? Anda masih enggan memberitahu kami nama Anda ketika ayah saya memintanya. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asalmu. Benar-benar tidak sopan. Apakah saya akan memberitahu Anda nama saya atau tidak tergantung pada suasana hati saya. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan sopan santun kami, sebagai tuan muda sulung dari klan Ouyang telah memperlakukan saya, penyelamat saudara perempuan Anda, dengan demikian, seberapa halus Anda sebenarnya? Duan Lingtian menjawab dengan tenang. Bab 1492, Pencahayaan Gas. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kamu, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Ouyang King langsung bingung dan jengkel tetapi dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian benar. Dia memang telah menyelamatkan nyawa adiknya. Pada saat genting itu, Ouyang Ba berbicara, baiklah, Kinger, adik Duan adalah tamu kita dan penyelamat Ruoer. Jangan kasar sekarang, adik Duan, terima kasih telah menyelamatkan hidup putriku. Ouyang Ba berdiri dan menggenggam tangannya ke arah Duan Lingtian sebagai tanda terima kasihnya. Sama-sama, pemimpin klan Ouyang. Itu bukan apa-apa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan kemudian menambahkan, sekarang setelah Anda berterima kasih kepada saya harus kembali jika tidak ada yang lain. Aku ada janji dengan tetuaku di penginapan malam ini. Lebih tua, ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, Ouyang Ba dan Ouyang Ruo saling memandang dan melihat kegembiraan. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu, adik Duan, karena telah menyelamatkan putriku dengan mengundangmu makan malam ini. Adapun penatua Anda, dia secara alami akan diundang juga. Mungkin aku bisa pergi bersamamu untuk mengundang tetuamu, kata Ouyang Ba dengan sungguh-sungguh kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengarang cerita tentang seorang penatua untuk mencoba melarikan diri dengan cepat. Siapa yang tahu bahwa pemimpin klan Ouyang akan sangat keras kepala dan secara pribadi akan pergi bersamanya untuk mengundang tetua itu ke klan Ouyang. Pemimpin klan Ouyang, saya khawatir itu tidak akan berhasil, penatua saya tidak terlalu suka bertemu orang luar, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Tidak suka bertemu orang luar. Ouyang King merengut, betapa angkuhnya kamu, tapi aku tidak tahu apakah kamu benar-benar mampu atau tidak. Menyadari bahwa Ouyang King sengaja berbicara menentangnya, Duan Lingtian tidak hanya tidak senang. Faktanya, dia dengan senang hati mengambil kesempatan itu, menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi setelah menyatakan, pemimpin klan Ouyang, sepertinya putramu juga tidak terlalu ramah. Aku akan pergi sekarang, adik Duan, tolong tetap di sini. Ouyang Ba menjadi frustrasi ketika dia melihat reaksinya.
Pikiran pertamanya ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki seorang penatua adalah untuk bertemu dengan yang terakhir dan mencoba berjejaring dengan mereka. Ada banyak keuntungan dan tidak ada ruginya bagi klan Ouyang mereka. Tolong maafkan anak saya yang tidak tahu lebih baik. Begitu Ouyang Ba selesai mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Ouyang King dan berteriak dengan marah, anak yang tidak patuh, keluar dari sini. Seharusnya aku tidak membiarkanmu ikut. Ouyang King tercengang ketika mendengar suara marah Ouyang Ba dan melihat cemberut di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya melihat ayahnya begitu marah padanya dan itu karena orang luar. Seketika, dia mendidih karena marah. Huff. Ouyang King menginjak dengan marah dan memelototi Duan Lingtian ketika dia melewatinya saat meninggalkan aula utama. Selamat tinggal, pemimpin klan Ouyang. Duan Lingtian berjalan keluar tanpa menunggu tanggapan Ouyang Ba. Dia akan bodoh jika melewatkan kesempatan sempurna ini untuk pergi. Kamu tidak diizinkan pergi. Namun, Duan Lingtian telah melupakan Ouyang Ruo yang berhasil mengalahkannya dan menghalangi jalannya. Nona Ouyang, apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Wajah Duan Lingtian sedikit gelap. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menyelamatkanmu saat itu. Kamu, Ouyang Ruo sangat marah sehingga wajahnya memerah. Duan Lingtian tidak sopan dengan Ouyang Ruo saat dia bergeser dan terus pergi setelah dia menghindarinya. Namun, dia diblokir lagi di luar aula utama klan Ouyang. Kali ini, orang yang menghalangi jalannya adalah pelayan klan Ouyang, Ouyang Ji. Steward Ji, apakah kamu menghentikanku juga? Duan Lingtian menyipitkan matanya. Mereka berkilau dengan kilatan dingin. Tuan Muda Duan, tolong jangan mempersulit saya, kata Ouyang Ji sambil tersenyum pahit. Dia tidak akan berani membiarkannya pergi tanpa izin pemimpin klan. Pada saat itu, Ouyang Ba berbicara, Steward Ji, biarkan Little Brother Duan pergi. Ayah, wajah Ouyang Ruo berubah. Dia tidak berharap ayahnya membiarkan Duan Lingtian pergi dengan mudah. Dia telah melakukan upaya bersama untuk menggambar potret dirinya dan akhirnya berhasil menemukannya. Namun, Ouyang Ba mengabaikan Ouyang Ruo dan melihat ke arah Duan Lingtian. Adik Duan, aku minta maaf tentang apa yang terjadi hari ini. Besok pagi, saya akan menyiapkan beberapa hadiah dan secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu untuk itu, Duan Lingtian menjawab dengan lemah dan pergi. Setelah meninggalkan perkebunan klan Ouyang, Duan Lingtian merasa lebih ringan seolah-olah dia adalah seekor burung yang bisa terbang di langit yang tak terbatas dan seekor ikan yang bisa berenang di lautan luas. Di aula utama klan Ouyang, Ouyang Ruo memandang Ouyang Ba dengan cemberut saat dia bertanya, Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Dalam situasi itu sebelumnya, apa yang bisa saya lakukan? Dengan paksa membuatnya tinggal. Petik 2. Ouyang Ba menggelengkan kepalanya. Saya khawatir banyak orang di kota Sungai Han akan tahu bahwa dia pernah ke klan Ouyang kami. Mengesampingkan kekuatan yang telah mengawasi, bahkan kekuatan di belakangnya akan tahu bahwa dia ada di sini. Petik 2. Ouyang Ruo tetap diam setelah mendengarkan Ouyang Ba. Ayah, dia pasti memiliki latar belakang yang cukup. Haruskah kita membiarkannya melewati kita begitu saja? Ouyang Ruo berkata, agak tidak setuju. Tentu saja tidak. Saya akan menyiapkan hadiah dan meminta pengampunannya besok pagi. Aku akan membawa saudaramu untuk meminta maaf juga. Ouyang Ba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menyebut Ouyang King. Kinger benar-benar mengecewakanku kali ini. Ayah, tolong jangan salahkan kakak. Dia hanya marah atas nama Anda. Saya tidak tahu mengapa pria Duan itu begitu misterius sehingga dia bahkan tidak memberi tahu kami namanya. Ouyang Ruo memohon untuk kakaknya, Ouyang King, dan kemudian dia terlihat masam lagi ketika dia berbicara tentang Duan Lingtian. Dia memiliki kesan yang tidak sehat tentang klan Ouyang. Sebagai pemimpin klan Ouyang dan salah satu kekuatan lokal yang kejam di kota Sungai Han, Ouyang Ba sebenarnya adalah seorang penilai karakter yang baik. Ruor, apakah kamu melewatkan sesuatu dalam narasimu? Saya merasa bahwa dia tampaknya sangat bermusuhan dengan Anda. Petik 2. Antagonis terhadapku. Ouyang Ruo tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Duan Lingtian tampaknya tidak menyukainya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memusuhi dia. Ya, Ouyang Ba mengangguk. Apakah itu karena aku memintamu untuk membawanya ke sini dengan paksa? Apakah itu sebabnya dia begitu bermusuhan denganku? Ouyang Ruo bingung. Seharusnya tidak sesederhana itu. Saya merasa antagonismenya terhadap Anda tidak berkembang dalam semalam.
Petik 2. Ouyang Ba menggelengkan kepalanya. Pikirkan lagi, apakah Anda melewatkan sesuatu? Petik 2. Saat Ouyang Ruo memeras otaknya, Ouyang King menyaksikan Duan Lingtian berjalan keluar dari perkebunan klan Ouyang. Wah, ayahku dan adikku berkata bahwa kamu berasal dari angkatan ke-7. Saya ingin melihat apakah Anda berbohong. Seringai samar tergantung di sudut mulut Ouyang King saat dia menggeram pelan. Pada saat yang sama, dia pergi ke halaman belakang klan Ouyang dan mencari seorang pria tua berambut putih. Kakek San, ada seseorang yang berkomplot melawan kita, klan Ouyang. Bahkan, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia berasal dari kekuatan kelas 7. Ayahku sepertinya mempercayainya, Ouyang King melaporkan kepada lelaki tua itu dengan nada cemas. Bab 1493, Ouyang King tanpa ampun. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang tua berambut putih yang Ouyang King panggil kakek San adalah tetua kedua dari klan Ouyang, Ouyang San. Ouyang King telah tumbuh bersamanya sejak dia masih muda. Orang tua itu selalu memperlakukannya sebagai cucunya dengan darah. Cintanya pada Ouyang King melampaui cinta ayah Ouyang King, Ouyang Ba, untuknya. Ouyang Ba harus memberikan setengah cintanya kepada Ouyang Ruo sementara Ouyang San mencurahkan seluruh cintanya kepada Ouyang King. Kinger, ayahmu tidak sembrono. Karena dia mempercayai orang itu berarti orang itu mungkin seseorang dari kekuatan kelas 7, kata Ouyang San sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kakek San, kamu bilang, mungkin. Mungkin dia tidak sama sekali, kata Ouyang King, ayahku memintanya untuk tinggal untuk mengadakan pesta, tapi dia menolak. Dia mengatakan sesuatu tentang memiliki rencana dengan tetua. Kurasa itu hanya alasan. Mungkin bahkan Ouyang King tidak menyangka bahwa omong kosong yang dia katakan tentang Duan Lingtian kepada lelaki tua itu sebagai bagian dari serangan verbal menjadi kenyataan. Memang, itu hanya alasan Duan Lingtian. Jadi, itu berarti dia pergi. Ouyang San bertanya, ya, Ouyang King membenarkan. Jika dia benar-benar datang untuk klan Ouyang untuk sesuatu yang dia inginkan, dia seharusnya tidak menolak ayahmu. Jadi, seharusnya tidak ada yang salah dengannya. Sama seperti pepatah, kebijaksanaan datang seiring bertambahnya usia, Ouyang San sangat teliti dalam hal ini. Kakek San, itu mungkin benar, tapi mungkin dia hanya berusaha bermain keras untuk mendapatkan sehingga kita akan jatuh ke perangkapnya. Ouyang King panik mendengar Ouyang San mengatakan itu. Jika itu dia benar-benar tidak akan berani merencanakan apapun secara diam-diam jika dia sendirian. Selain itu, dia mendengar dari saudara perempuannya bahwa lelaki itu, yang bernama keluarga Duan, bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia telah membunuh Yi Yansing dari klan Yi dalam satu pukulan. Kemampuannya sedikit lebih kuat dari Yi Tianxing. Itu sebenarnya mungkin. Ouyang King mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Kakek, yang harus kita lakukan hanyalah mengamatinya di penginapan tempat dia menginap untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya. Kami akan mencari tahu semuanya saat itu. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki rencana dengan yang lebih tua atau jika dia berbohong. Sinar dingin melintas di mata Ouyang King saat dia merencanakan. Kinger, kamu sepertinya memiliki semacam persaingan dengannya, kan? Ouyang San merasakan ada yang tidak beres. Dia telah menyaksikan Ouyang King tumbuh dewasa, jadi wajar saja jika dia tahu temperamen Ouyang King. Naluriku memberitahuku bahwa dia benar-benar merencanakan sesuatu untuk melawan klan Ouyang kita. Tentu saja, Ouyang King tahu bahwa dia telah mengungkapkan emosinya di hadapan Ouyang San, jadi dia segera menambahkan, kita tidak bisa membiarkan siapapun yang berkomplot melawan klan Ouyang kita untuk hidup. Jika dia benar-benar berbohong hari ini, dia tidak perlu hidup di dunia ini setelah malam ini. Ouyang King memiliki keinginan untuk membunuh di matanya saat dia berbicara sementara wajahnya tampak tertutup lapisan es. Kakek San, ikuti aku untuk mengawasinya diam-diam. Jika penatuannya tidak muncul, itu berarti dia berbohong. Itu juga akan menunjukkan bahwa dia memiliki niat yang tidak murni, jadi kita harus menyingkirkannya jika perlu untuk menghindari masalah di masa depan. Ouyang King membuat gerakan mengiris di lehernya dengan keras saat dia berbicara. Kinger, bahkan jika dia berbohong, itu hanya akan membuktikan bahwa dia tidak mau menerima undangan pemimpin klan. Saya tidak berpikir itu berarti dia berkomplot melawan klan Ouyang kita, bukan? Ouyang San mengerutkan kening. Selain itu,
itu tidak akan membuktikan bahwa dia bukan dari kekuatan kelas 7. Ada kemungkinan dia menolak undangan pemimpin klan meskipun dia berasal dari kekuatan kelas 7. Beberapa orang benar-benar tidak menyukai acara semacam itu seperti pesta besar. Jika kita membunuhnya entah dari mana, kita pasti akan menyinggung kekuatan di belakangnya. Jika dia benar-benar dari kekuatan kelas 7, itu pasti akan menjadi bencana bagi kita klan Ouyang. Wajah Ouyang San berubah serius saat dia berbicara. Kakek San, aku sudah memikirkannya. Kami tidak harus menggunakan pintu masuk ketika kami meninggalkan klan, jadi keluarga kami tidak akan tahu kami pergi. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan tahu bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari klan Ouyang kami, kata Ouyang King. Jelas bahwa dia telah merencanakan ini sebelumnya. Ouyang King berbicara lagi, melihat bahwa Ouyang San tampaknya masih ragu-ragu. Kakek San, seperti pepatah, bunuh yang salah daripada melepaskan yang benar, getaran yang dia berikan padaku berbahaya. Orang seperti itu pasti akan menjadi risiko bagi kita klan Ouyang di masa depan selama dia hidup. Petik 2. Melihat bahwa kerutan Ouyang San mereda sedikit setelah mendengar apa yang dia katakan, Ouyang King mengatupkan giginya dan berlutut di tanah dalam sekejap. Kinger, apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun sekarang. Ouyang San segera berdiri dan mencoba membantu Ouyang King berdiri. Namun, Ouyang King menolak untuk mengalah. Kakek San, tolong percaya padaku kali ini. Apakah Anda ingin melihat klan Ouyang dihancurkan begitu saja? Anda mengatakan bahwa Anda ingin melihat saya menjadi pemimpin klan, tetapi jika klan Ouyang dihancurkan, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin klan? Ouyang King sangat emosional saat mengatakan itu. Dia bersujud begitu keras di tanah sehingga dahinya terbelah. Ada darah segar yang cerah mengalir keluar. Pada saat yang sama, ada kilatan licik di matanya. Secara alami, Ouyang San tidak melihat itu saat dia menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak menundukkan kepalanya, Ouyang San mungkin tidak akan melihatnya. Kinger, aku akan berjanji padamu. Melihat dahi Ouyang King berdarah, Ouyang San merasa jantungnya dicabik-cabik oleh pisau. Dia selalu fokus pada martial Dao sepanjang hidupnya. Terlepas dari hubungan gagal yang dia lalui ketika dia masih muda, dia selalu sendirian tanpa anak. Keberadaan Ouyang King seperti seberkas cahaya yang menerangi dunia kegelapannya. Dia tidak lagi sendirian sejak saat itu karena dia memiliki seseorang yang layak untuk diperhatikan dan dicintai selama sisa hidupnya. Untuk Ouyang King, dia rela melakukan apa saja, termasuk mati. Melihat darah mengalir keluar dari dahi Ouyang King, dia tidak lagi ragu dan langsung menyetujuinya. Namun, dia menyesal pada saat itu. Secara alami, dia tidak menyesal menjanjikan Ouyang King. Dia menyesali keraguan-raguannya. Jika dia berjanji pada Ouyang King sejak awal, dia tidak akan bersujud begitu keras dan dahinya tidak akan berdarah. Terima kasih, Kakek San. Terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Ouyang San akan berjanji padanya, Ouyang King tetap berterima kasih padanya. Kakek San, aku akan menyiapkan 2 set pakaian dan topeng hitam, kata Ouyang King kepada Ouyang San dan berbalik, siap untuk pergi begitu dia selesai berbicara. Saya memiliki semua barang yang Anda sebutkan. Tunggu sebentar, aku akan pergi mendapatkan mereka. Ouyang San menghentikan Ouyang King. Pada saat yang sama, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Duan, aku akan melupakannya jika kamu benar-benar memiliki penatua bersamamu. Jika penatuamu tidak muncul, malam ini adalah hari kematianmu. Ouyang King memiliki sinar ganas yang melintas di matanya saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah mendengar tentang Duan Lingtian dari saudara perempuannya. Pada kenyataannya, dia yakin bahwa Duan Lingtian berasal dari kekuatan kelas 7. Alasannya adalah, hanya seorang pria muda yang luar biasa dari kekuatan kelas 7 yang mungkin memiliki senjata suci dengan prasasti Sein bintang 3 tertulis di atasnya. Menurut Ruoer, bocah bernama Duan memiliki senjata suci di tangannya dengan prasasti bintang 3 tertulis di atasnya. Sepertinya tidak hanya ada satu prasasti suci di atasnya. Ouyang King sangat gembira ketika dia memikirkan hal ini. Tentu saja, keselamatan klan Ouyang bukanlah alasan mengapa dia meminta bantuan Ouyang San. Itu hanya alasan. Tujuannya adalah untuk membunuh Duan Lingtian dan mengambil semua barang miliknya, termasuk senjata sucinya yang bertuliskan prasasti Sein bintang 3 dan jimat Dao berharga yang dimilikinya. Baginya, itu benar-benar kekayaan besar yang membuatnya bersemangat. Meskipun dia adalah tuan muda dari klan Ouyang hanyalah kekuatan kelas 8.
Mengingat fakta bahwa mereka adalah salah satu yang terbaik di antara kekuatan kelas 8, mereka masih tidak ada bandingannya dengan kekuatan kelas 7. Sama seperti di kota Sungai Han, klan Ouyang mereka harus bertahan hidup di bawah sayap aliansi 9 sekte. Alasan mengapa mereka berada di bawah aliansi 9 sekte adalah karena itu adalah aliansi yang dibentuk dari 9 kekuatan kelas 7. Setiap kekuatan kelas 7 memiliki kemampuan untuk mengakhiri klan Ouyang mereka. Di kota Sungai Han, selain klan Ouyang mereka, bahkan pasukan kelas 8 lainnya berada di bawah sayap aliansi 9 sekte. Meskipun Duan Lingtian telah menyelamatkan nyawa saudara perempuannya, dia tidak mengambil hati itu. Menyelamatkan adiknya, bahkan jika Duan Lingtian menyelamatkan hidupnya, dia akan mengambil apapun yang dia inginkan tidak peduli apa selama ada sesuatu yang dia inginkan dari orang itu. Segera, Ouyang San keluar, setelah berganti pakaian hitam. Ada pakaian hitam lain dan 2 topeng meringis di tangannya. Itu bisa menutupi wajah seseorang sepenuhnya tanpa dikenali segera setelah dipakai. Kakek San, ayo pergi. Setelah berganti pakaian hitam dan mengenakan topeng, Ouyang King menatap Ouyang San dengan tidak sabar sambil merasa bersemangat. Tentu saja, Ouyang San tidak bisa melihat kegembiraan di wajahnya karena tertutup topeng. Ouyang San menjawab dan mengangkat tangannya sebelum meninggalkan halamannya bersama Ouyang King. Mereka berbaur dengan malam. Sebagai tetua kedua dari klan Ouyang, wajar saja jika basis kultivasi Ouyang San menjadi begitu kuat. Sepanjang jalan, para penjaga yang berjaga-jaga di sekitar klan Ouyang tidak menyadari keberadaan Ouyang San dan Ouyang King. Mudah bagi mereka berdua untuk sampai ke sudut terpencil perkebunan klan Ouyang. Mereka memanjat tembok dan meninggalkan pekarangan. Mereka menghilang di ujung gang terpencil di kota Sungai Han setelah meninggalkan klan Ouyang. Sementara itu, sebuah percakapan terjadi di aula pertemuan klan Ouyang. Ayah, menurutmu, apakah karena aku memintanya untuk menyerahkan cincin tata ruang Penatua Ping kepadaku setelah dia membunuh Yi Tianxing dan mengambilnya? Ouyang Ruo sedang berpikir keras dan akhirnya memikirkan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tetapi Penatua Ping berasal dari klan Ouyang kami, jadi wajar jika memintanya untuk mengembalikan cincin tata ruang Penatua Ping kepadaku. Dia terlalu picik jika itu sebabnya dia menolakku, cemooh Ouyang Ruo. Ruoer, apakah kamu tahu bahwa kamu telah memasukkanku ke dalam acar? Ouyang Ba memaksakan senyum, akhirnya tahu alasannya. Penatua Ping dibunuh oleh Yi Tianxing. Jika dia tidak menyerang, cincin tata ruang Penatua Ping tidak hanya akan menjadi milik Yi Tianxing, tetapi bahkan cincin tata ruang Anda juga. Dia membunuh Yi Tianxing dan menyelamatkanmu, jadi adil baginya untuk menyimpan cincin tata ruang Penatua Ping. Bagaimana Anda bisa memintanya untuk mengembalikannya? Ouyang Ba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bab 1494, Tubuh Matahari. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kenyataannya, Ouyang Ba tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan putrinya. Putrinya hampir tidak memperlihatkan dirinya di luar sana, dia tidak tahu betapa kejamnya aturan Law of the Jungle di dunia nyata. Ayah, mengapa kamu mengatakan hal yang sama seperti yang dia lakukan? Ouyang Ruo mengerutkan kening, mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian ketika dia memintanya untuk mengembalikan cincin tata ruang Penatua Ping. Itu hampir sama dengan apa yang ayahnya katakan padanya barusan. Seandainya dia tahu bahwa ayahnya tidak mungkin membicarakan hal ini dengan Duan Lingtian sebelumnya, dia akan curiga bahwa mereka berdua telah bersekongkol bersama. Ruoer, ini adalah aturan di dunia luar. Itulah penjelasan yang bisa diberikan oleh Ouyang Ba. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka harus dipahami melalui pengalaman. Baiklah, Ruor, ini sudah berakhir sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Pergi dan dapatkan saudaramu. Saya ingin berbicara dengannya tentang meminta adik laki-laki Duan untuk meminta maaf, kata Ouyang Ba kepada Ouyang Ruo. Ayah, kakak tidak akan pernah setuju dengan ini. Kepahitan terungkap dengan sendirinya di wajahnya. Dia sangat mengenal kakaknya. Harga dirinya begitu besar sehingga menakutkan. Dia meminta seseorang yang berselisih dengannya untuk meminta maaf, bahkan tidak mungkin baginya untuk meminta seseorang yang tidak pernah berselisih dengannya untuk meminta maaf. Dia harus setuju bahkan jika dia tidak setuju. Kurasa dia tidak akan bisa memberontak melawan keinginanku. Ouyang Ba mengejek dengan dingin dan berkata dengan sikap sombong, bawa saja saudaramu ke sini. Jangan beritahu dia tentang ini.
Biarkan aku memberitahunya tentang hal itu. Saya tidak ingin dia lari dari saya jika Anda memberitahu dia sebelumnya. Meskipun Ouyang Ba tidak berani mengatakan bahwa dia paling tahu karakter putranya, dia masih mengenalnya dengan baik. Ya, ayah. Ouyang Ruo memaksakan senyum dan meninggalkan aula pertemuan untuk menjemput kakaknya, Ouyang King. Sementara itu, karena Ouyang King telah meninggalkan perkebunan klan Ouyang, tentu saja, dia tidak menemukan siapapun di sana. Mengetahui bahwa kakaknya tidak ada di sana dan sepertinya telah pergi, Ouyang Ruo merasa lega. Dia kembali untuk melapor ke Ouyang Ba pada saat yang sama. Ayah, saya pergi ke kompleks Broter untuk mencarinya, tetapi dia tidak ada di sana. Saya bertanya kepada pelayan di kompleksnya yang memberitahu saya bahwa dia tidak kembali. Petik 2. Bocah itu pasti terpengaruh oleh omelanku dan pergi mencari hiburan, Ouyang Ba mengutuk. Steward Ji, Ouyang Ba memanggil dengan keras pada saat yang bersamaan. Pemimpin klan. Pada saat itu, lelaki tua itu, yang berdiri di luar aula pertemuan, masuk. Dia adalah pelayan klan Ouyang, Ouyang Ji. Kirim seseorang untuk membawa anak nakal itu kembali. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, bawa dia kembali bahkan jika kamu harus mengikatnya. Ouyang Ba memerintahkan. Ya, pemimpin klan. Ouyang Ji mundur sambil memaksakan senyum. Itu adalah sesuatu yang paling enggan dia lakukan. Namun, dia tidak berani membangkang karena itu adalah perintah dari pemimpin klan. Meskipun Ouyang King adalah keturunan pemimpin klan, dia tidak takut padanya karena dia masih belum dewasa. Dia takut pada orang di belakang Ouyang King. Orang itu adalah sosok yang kuat dari klan Ouyang dan bukan seseorang yang dia, Ouyang Ji, bisa sakiti. Pada saat itu, Ouyang Ba mengira Ouyang King sedang keluar mencari hiburan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa putranya berkomplot melawan pemuda yang dia minati untuk menjadi lebih dekat dan diduga berasal dari kekuatan kelas 7. Sedikit yang dia tahu bahwa malam ini mungkin menjadi titik balik bencana bagi klan Ouyangnya. Setelah meninggalkan klan Ouyang dan kembali ke penginapan, Duan Lingtian tidak meninggalkan kamarnya. Jika dia seorang pengecut, akan wajar baginya untuk pergi sejauh mungkin dari pandangan klan Ouyang. Dia tidak sabar untuk memasuki tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi segera setelah dia kembali ke kamar tamu. Aliran waktu dan lingkungan kultivasi yang sempurna di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda memungkinkan kultivasinya meroket. Jika saya menghitung waktu yang dihabiskan di luar saat saya berkultivasi di tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun ini, saya kira waktu yang saya perlukan untuk menerobos ke tahap penumpahan Fana Paramon akan lebih pendek daripada waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dari tahap penumpahan Fana kesempurnaan ke tahap penumpahan Fana Paramon, Duan Lingtian berkata pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Berkultivasi selama 5 hari di tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah hanya setara dengan 1 hari di luar. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sama sekali. Selain itu, lingkungan kultivasi di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah jauh di belakang tingkat ketiga. Jika seseorang membandingkan keduanya, aman untuk mengatakan bahwa kecepatan kultivasi di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah kurang dari setengah dibandingkan dengan tingkat ketiga. Aku seharusnya bisa menerobos ke tahap Sein Rudiment menengah sebelum aku kembali ke Pulau Half Moon. Tentu saja, akan lebih baik jika saya bisa menerobos ke tahap penguasaan Sein Rudiment. Pikiran Duan Lingtian menjadi lebih aktif saat dia memikirkan hal ini. Yang saya butuhkan sekarang adalah berkultivasi dengan rajin dan mencoba meningkatkan basis kultivasi saya secepat mungkin. Dengan kemampuan saya saat ini, saya masih bisa menangani penggarap bela diri tahap Sein Rudiment biasa dan penggarap Dao, tetapi saya akan mati jika saya bertemu seseorang yang sangat kuat. Duan Lingtian mengalami tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya sejak dia mengetahui ada orang di atas tahap penguasaan Sein Rudiment yang bisa menghindari kemampuan anti pelacakannya dengan mudah. Dia sangat ingin meningkatkan basis kultivasinya. Namun, dalam segala hal harus ada proses. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memaksakan sesuatu terjadi. Tetap saja, dia bersemangat dan tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Ada orang yang mengawasimu di luar sana. Yang mengejutkannya, suara yang familiar masuk ke telinga Duan Lingtian. Itu seperti gemuruh guntur yang membangunkannya. Penatua Huo, apakah kamu bangun? Duan Lingtian melihat Penatua Huo di dekatnya saat dia membuka matanya.
Penatua Huo mengangguk. Memulihkan tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sangat merugikan saya, jadi saya butuh beberapa saat untuk pulih sepenuhnya. Tetapi saya mendapat beberapa keuntungan ketika saya pulih dan kemampuan saya tampaknya sedikit meningkat. Sekarang kesadaran surgawi saya telah pulih begitu banyak, saya dapat menyebarkannya untuk mencakup area yang lebih luas. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang, itu berguna dalam hal pendeteksian, kata Penatua Huo. Saya mengambil 2 orang yang mengawasi Anda di luar penginapan sebelumnya. Mereka datang dengan niat buruk. 2 orang, lihat aku. Duan Lingtian mengerutkan kening. Mungkinkah mereka dari klan Ouyang? Saya kira itu bisa jadi mereka. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Saya meninggalkan embusan Sun Force ketika saya pulih kali ini. Saya akan melepaskannya ke dalam tubuh Anda untuk memperbaiki energi sejati Anda. Ketika energi sejati Anda diubah menjadi asal sejati dari dunia ini, Anda dapat mengubah kekuatan matahari menjadi asal sejati matahari, Penatua Huo menjelaskan kepada Duan Lingtian. True Origin adalah energi dalam tubuh pembangkit tenaga listrik di atas Saint Stage. Ketika seseorang naik dari Saint Rudiment Stage ke Saint Stage, True energinya akan berubah menjadi True Origin. Angkatan Matahari, Sun True Origin. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar itu. Namun, alisnya segera berkerut lagi. Penatua Huo, mungkin kita akan melakukannya lain kali. Ada 2 orang di luar yang harus aku tangani. Angkatan Matahari memudar dalam hitungan detik. Bahkan aku tidak bisa menahannya lama-lama. Terlebih lagi, dengan energi sejati Anda saat ini, Anda hanya membutuhkan paling banyak 1 Si Chen untuk memperbaikinya. Penatua Huo bahkan tidak menunggu Duan Lingtian menjawab dan dia mengangkat ujung jarinya di antara alis Duan Lingtian. Pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Duan Lingtian adalah aura panas yang menyengat menyapu wajahnya. Itu berubah menjadi panas surut yang mengalir di antara alisnya ke laut Qi-nya seperti bajak laut yang merampok. Embusan panas adalah pintu masuk Sun Force. Segera, Duan Lingtian menyadari bahwa energi sejati di laut Qi-nya mendidih. Duan Lingtian merasa pusing pada saat itu sebelum dia langsung kehilangan kesadaran. Dalam keadaan tidak sadar, energi sejati di laut Qi-nya mengalami perubahan drastis. Hal pertama yang berubah adalah energi sejatinya yang mendidih. Itu berkembang seperti sedang mengalami hiruk-pikuk. Selanjutnya, gelombang panas membawa energi roh surga dan bumi di udara ke dalam tubuh Duan Lingtian melalui 99 Saint Veins dan berputar dalam siklus sirkulasi berulang-ulang. Gelombang panas itu sangat sombong dan tampaknya memiliki karakteristik yang melanda. Energi roh langit dan bumi di pagoda indah 7 harta karun pada awalnya tidak terlihat. Namun, tumpukan besar cairan yang menggenang di atas kepala Duan Lingtian dan tidak berhenti tumbuh. Itu adalah perwujudan dari energi roh langit dan bumi. Energi roh langit dan bumi yang bermetamorfosis mengalir ke tubuh Duan Lingtian terus-menerus dan berputar dalam siklus dengan hembusan aliran panas. Pada saat yang sama, setiap pori di tubuh Duan Lingtian melepaskan kotoran hitam. Secara alami, tidak banyak kotoran. Tubuh Duan Lingtian telah bereinkarnasi 2 kali, jadi tidak mungkin dia memiliki ketidakmurnian sebanyak orang biasa. Pada saat itu, jika seseorang yang kuat ada di sana, dia pasti bisa mengatakan bahwa gagak emas berkaki 3 ini menggunakan kekuatan matahari untuk membersihkannya melalui pencerahan, membantunya mencapai tubuh matahari. Setiap gagak emas berkaki 3 hanya bisa menggunakan pencerahan sekali dalam hidup mereka. Itu sombong dan over the top. Penatua Huo telah berubah menjadi bentuk aslinya saat ini. Dia sekarang adalah gagak emas berkaki 3 yang tubuhnya diselimuti api sementara gelombang panas yang sombong dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan seluruh pagoda 7 harta karun yang indah merasa seperti telah jatuh ke dalam baptisan panas yang terik. Sementara itu, Duan Lingtian, yang pingsan, tidak tahu bahwa semua ini terjadi. 1 Si Chen setara dengan 2 jam. 2 jam kemudian, Penatua Huo akhirnya kembali ke wujud manusianya. Pipinya yang awalnya kemerahan sekarang pucat pasi seolah-olah dia berusia beberapa ratus tahun lebih tua. Pada saat itu, Duan Lingtian perlahan terbangun. Dia merasa sedikit tersesat pada awalnya, tetapi segera, dia sadar sepenuhnya setelah mengingat apa yang telah terjadi untuk sementara waktu. Dia segera melihat laut Qi-nya dan terkejut begitu dia melakukan itu. Tunggu, apa? Duan Lingtian tercengang. Dia benar-benar terperangah.
Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bukankah ini panggung Saint Rudiment menengah? Duan Lingtian baru sadar beberapa saat kemudian dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menelan ludah. Bab 1495, Dua Pria Bertopeng. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian menyadari bahwa laut Qi di tubuhnya telah berubah menjadi danau kecil. Itu benar-benar berbeda dari laut Qi sebelumnya yang baru saja menjadi kolam besar paling banyak. Dari apa yang dia ketahui, bahkan laut Qi dari penggarap bela diri tahap Saint Rudiment awal dan penggarap Dao seperti sungai kecil. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sulit untuk percaya, dia tahu bahwa memang benar bahwa dia telah menembus ke tahap kesempurnaan Saint menengah saat dia melihat ke laut Qi-nya. Penatua Huo, ini, Duan Lingtian memandang Penatua Huo yang ada di depannya secara emosional. Dia memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia tidak tahu mana yang harus ditanyakan terlebih dahulu. Tanyakan apa saja yang kamu mau nanti. Prioritas Anda harus menangani dua orang yang mengawasi Anda, kata Penatua Huo kepada Duan Lingtian dan pergi ke tingkat pertama dari pagoda 7 harta karun yang indah. Melihat wajah pucat Penatua Huo, meskipun dia penasaran, Duan Lingtian tahu bahwa hari ini bukan waktu terbaik baginya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Klan Ouyang. Duan Lingtian mengangkat ujung bibirnya dan menunjukkan seringai. Namun, dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, ia mulai menguji energi sejati di tubuhnya pada tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun. Energi sejati di tubuhnya seperti danau yang megah sekarang. Sebagian besar dari itu menyapu 99 Saint Veins dalam sekejap mata. Bahkan jika aku bertemu siapapun di Paramount Mortal Shading Stage, kemampuan ledakan jangka pendek mereka dari senjata konsolidasi energi sejati, binatang konsolidasi energi sejati, atau wilayah konsolidasi energi sejati mereka tidak akan mengalahkanku. Dia sangat yakin tentang itu. Jika energi sejatinya adalah mobilnya di kehidupan masa lalunya, Vena sucinya akan menjadi jalan di kehidupan masa lalunya. Sementara itu, dia memiliki lebih banyak mobil yang dapat melakukan perjalanan pada saat yang sama di sini. Secara alami, Duan Lingtian tahu bahwa kemampuan orang-orang di tahap penguasaan Saint Rudiment tidak akan terbatas pada penerapan energi sejati dan Vena suci mereka. Pada saat yang sama, seseorang harus mempertimbangkan teknik senjata konsolidasi energi sejati, binatang konsolidasi energi sejati, dan wilayah konsolidasi energi sejati. Duan Lingtian telah menyaksikan ketiga teknik tersebut, dampaknya sangat kuat. Tapi dengan kemampuanku saat ini, Mastery Mortal Shading Stage Martial Cultivator dan Dao Cultivator mungkin tidak bisa mengalahkanku bahkan jika mereka menggunakan senjata konsolidasi energi sejati. Meskipun para pembudidaya yang telah menguasai senjata konsolidasi energi sejati ini sangat kuat, ada batasnya. Dengan teknik dan hal-hal yang bisa diandalkan, orang-orang di Mastery Mortal Shading Stage mungkin kehilangan dia kecuali mereka diam-diam memiliki kemampuan untuk mengalahkan seseorang yang basis kultivasinya lebih tinggi dari mereka. Secara alami, dia tidak berani mengklaim memiliki kemampuan untuk mengalahkan seseorang di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Bagaimanapun, pembudidaya tahap penumpahan fana kesempurnaan tidak hanya menguasai teknik konsolidasi energi sejati, tetapi mereka juga menguasai teknik binatang konsolidasi energi sejati. Setelah menghabiskan beberapa jam membiasakan diri dengan energi sejati di tubuhnya, Duan Lingtian kemudian meninggalkan pagoda indah 7 harta karun. Energi spiritual saya telah meningkat mengikuti peningkatan basis kultivasi saya. Saya sekarang dapat menulis prasasti Saint Bintang 2, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri ketika dia kembali ke kamar tamu di penginapan. Segera, dia berjalan keluar dari kamar dan meninggalkan penginapan. Dia pergi. Sementara itu, dua siluet tertutup pakaian hitam dan mengenakan topeng meringis berjalan keluar dari sudut penginapan ketika Duan Lingtian pergi. Sekarang tengah malam dan hampir tidak ada orang di jalanan. Kakek San, ayo ikuti dia, kata salah satu pria bertopeng kepada yang lain melalui transmisi suara energi sejati. Pria lain tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan mengikuti orang lain. Benar-benar ada dua dari mereka. Sementara itu, Duan Lingtian, yang berjalan di depan, memperhatikan dua orang yang mengikuti jauh di belakangnya meskipun dia tidak berbalik. Sebenarnya,
Dia mungkin tidak dapat melihat mereka bahkan jika dia berbalik sekarang karena kedua pria itu berjalan diam-diam dalam bayang-bayang tanpa lampu jalan yang menyinari mereka. Sekarang basis kultivasi saya telah menembus ke tahap Sein Rudiment, dengan mata surgawi taktik rahasia spiritual yang diberikan Penatua Huo kepada saya sebelumnya, saya dapat mendeteksi basis kultivasi dan usia mereka tanpa mereka sadari sama sekali. Duan Lingtian memperluas energi spiritualnya secara diam-diam saat dia berpikir dan segera, dia mendeteksi basis kultivasi mereka. Panggung Sein Rudiment, beraninya dia mengikutiku dengan kemampuan yang begitu kecil. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek ketika dia mendeteksi salah satu basis kultivasi pria. Segera, Duan Lingtian menyadari ada yang tidak beres. Itu tidak benar, orang ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya mungkin tidak memperhatikannya jika basis kultivasi saya tidak menembus ke tahap Sein Rudiment menengah. Dia juga memiliki beberapa teknik persembunyian yang unik atau dia memiliki pembangkit tenaga listrik yang melindunginya. Pada saat itu, dia mulai mendeteksi orang lain dengan mata surgawi taktik rahasia spiritualnya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia mendeteksi basis kultivasi orang tersebut. Kesempurnaan Sein Rudiment Stage. Hati Duan Lingtian tenggelam. Bahkan pelayan klan Ouyang, Ouyang Ji, hanya berada di tahap penguasaan Sein Rudiment. Seseorang di tahap kesempurnaan Sein Rudiment jarang terjadi bahkan di klan Ouyang. Dia harus setidaknya seorang penatua. Petik 2. Wow, klan Ouyang gila mengirim seorang penatua untuk mengawasiku. Pada saat itu, satu-satunya hal yang Duan Lingtian rasakan adalah api yang mengamuk di dalam dirinya. Dia tidak berencana untuk melakukan kontak dengan klan Ouyang sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan menolak pemimpin klan dari klan Ouyang, undangan Ouyang Bahari ini. Siapa yang mengira bahwa klan Ouyang akan melakukan satu hal di permukaan dan lainnya secara diam-diam? Apa yang mereka inginkan? Mengirim seseorang secara diam-diam untuk membuntutiku begitu larut malam. Apakah mereka mencoba membunuhku dan mengambil kekayaanku? Duan Lingtian menekan api yang mengamuk di dalam dirinya sedikit setelah menarik napas dalam-dalam. Dia datang dengan sebuah rencana setelah menenangkan dirinya. Akhirnya, dia berjalan ke jalan dalam sekejap. Jalan itu adalah jalan utama kota Sungai Han. Jadi, meskipun sudah larut malam, masih ada beberapa siluet yang tersebar. Kemana tepatnya dia pergi? Salah satu pria bertopeng yang mengikutinya diam-diam tampaknya sedikit tidak sabar saat dia berbicara. Kita akan mencari tahu apakah kita mengikutinya. Pria lain, di sisi lain, sangat tenang. Namun, suaranya sudah tua, jadi jelas bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Setelah mengikuti Duan Lingtian selama lebih dari setengah jam, pria bertopeng yang lelah itu berhenti berjalan dan berkata sambil melihat Duan Lingtian menuju utara menuju kota Sungai Han. Dia terdengar sedikit takut ketika dia berkata, dia menuju markas 9 Sekte Aliansi. Mungkinkah anak ini salah satu dari mereka dari Aliansi 9 Sekte? Kakek San, masih ada jarak yang jauh dari markas besar Aliansi 9 Sekte. Mungkin dia hanya lewat, kata pria yang lebih muda. Mari kita ikuti dia. Pria lain ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengangguk. Dia bergerak maju sambil menjaga pria lain. Pria yang lebih tua merasa lega ketika target berhenti menuju utara dan berbelok ke jalan menuju barat. Dia benar-benar khawatir bahwa orang itu adalah anggota dari Aliansi 9 Sekte. Jika dia berasal dari Aliansi 9 Sekte, itu berarti dia berasal dari Sekte kelas 7. Akan baik-baik saja jika mereka membunuh orang seperti itu tanpa mengekspos diri mereka sendiri. Begitu mereka mengekspos diri mereka sendiri, itu pasti akan menjadi bencana bagi klan mereka. Aku sudah memberitahumu bahwa tidak mungkin baginya untuk berhubungan dengan 9 aliansi sekte, meyakinkan pria yang lebih muda. Mereka benar-benar mengikutiku, mereka mungkin tidak akan berani mengikutiku jika aku pergi ke utara menuju markas besar aliansi 9 sekte. Namun, apa yang tidak diketahui oleh kedua penguntit itu adalah bahwa target mereka hanya mengubah rutenya dan menuju ke barat setelah menyadari keraguan mereka. Setelah pergi ke barat, mereka tiba di daerah terpencil. Ada bau busuk yang menyengat di mana-mana. Disitulah kota Sungai Han membuang semua sampahnya. Selain pekerja yang bertanggung jawab untuk membersihkan kota Sungai Han, hampir tidak ada orang lain di sana. Itu adalah tempat yang luas yang menempati 1 mil. Segera, Duan Lingtian berhenti ketika dia tiba di pusat tanah terpencil. Dia berbalik pada saat yang sama. Pada saat itu,
Dua pria bertopeng yang mengikuti di belakangnya merunduk di balik tumpukan sampah. Salah satu pria memperhatikan Duan Lingtian diam-diam dari kejauhan. Dia berpikir dalam hati sementara sinar ganas melintas di matanya, dia cukup waspada. Cek-cek, Duan Lingtian mencibir mengejek sambil melihat kemana kedua pria bertopeng itu bersembunyi. Kau mengikutiku sepanjang jalan, saya kira sudah waktunya bagi Anda berdua untuk menunjukkan diri. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya untuk mengikuti saya begitu lama. Petik 2. Jika Duan Lingtian tidak mengatakan, kalian berdua, kedua pria itu mungkin berpikir bahwa dia hanya berusaha menjadi misterius. Lagi pula, banyak orang akan mengatakan sesuatu seperti, aku melihatmu, atau keluar, berhenti bersembunyi, dengan sengaja ketika mereka khawatir seseorang mungkin mengikuti mereka. Sebenarnya, mereka tidak akan tahu apakah ada orang yang mengikuti mereka sama sekali. Namun, sekarang dia mengatakan, kalian berdua, itu membuktikan bahwa dia benar-benar memperhatikan mereka mengikutinya. Huff, aku tidak percaya kamu tahu tentang kami. Saat pria bertopeng dengan suara yang lebih tua tercengang, pria muda lainnya berjalan keluar dari balik tumpukan sampah. Ditutupi oleh topeng yang meringis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas bahwa dia tidak bisa terbiasa dengan bau busuk di sana. Pada saat itu, pria bertopeng yang lebih tua berjalan keluar mengejarnya karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia tampak serius. Dia yakin tentang teknik persembunyiannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana memperhatikannya? Pada saat itu, dia menyebarkan energi spiritualnya saat dia memfokuskan matanya saat dia melakukan taktik rahasia spiritualnya dalam sekejap. Duan Lingtian bisa merasakan semburan energi spiritual menyapu ke arahnya pada saat itu dalam upaya untuk mendeteksi basis kultivasinya. Huff, Duan Lingtian mengejek dengan lembut, tetapi dia tidak menghentikan pria itu. Dia membiarkan orang itu membiarkan energi spiritualnya berlama-lama di tubuhnya dan mendeteksi basis kultivasinya. Dengan taktik rahasia spiritual mata surgawi yang telah diberikan oleh Penatua Huo, ada taktik rahasia yang dapat digunakan untuk menghentikan seseorang menggunakan energi spiritual mereka untuk tujuan pendeteksian. Namun, taktik rahasia seperti itu hanya bisa dilakukan dengan energi spiritual di atas Saint Stage. Karena itu, dia tidak bisa melakukan itu saat ini. Panggung Saint Rudimen menengah. Pria bertopeng itu berseru dengan lembut dan mengungkapkan suaranya yang lelah setelah mendeteksi basis kultivasi Duan Lingtian.